Baik pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda sudah tahu terkait dengan resesi? Ya, resesi merupakan adalah menurunnya tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi secara signifikan dan juga cukup waktu yang lama hingga berbulan-bulan bahkan bisa hingga bertahun-tahun. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang diketahui pemirsa bahwa ekonomi global saat ini dihantui dengan ancaman resesi di tahun 2023. Pemerintah sendiri merasa optimis bahwa Indonesia ini dapat menghadapi ancaman resesi di tahun 2023. Lalu bagaimana pendapat dari DPR RI sendiri? Saat ini saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Fatan dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Jateng 2. Baik, Pak Fatan, menurut Bapak kira-kira langkah-langkah seperti apa yang perlu dipersiapkan Indonesia ini untuk bisa menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023 ini, Pak? Ya, baik. Kita tahu estimasi ekonom mengindikasikan resesi global. Tapi kita optimis bersama pemerintah, DPR juga optimis bahwa Indonesia mampu melampaui itu karena kita banyak beberapa indikator, beberapa variabel yang cukup menguatkan. Yang pertama tentu konsumsi domestik kita tinggi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita nasional kan selalu ditopang oleh pertumbuhan konsumsi. Nah, kita yakin dengan konsumsi yang tinggi ini maka perputaran ekonomi akan bagus. Yang kedua, pemerintah harus melakukan skenario-skenario ketahanan pangan. Dan ini sudah dilakukan dengan kemarin membentuk badan pangan, kemudian distribusi pupuk yang bagus. Karena dengan adanya perang Ukraina Rusia ini pasokan gas pasti terganggu. Nah, ini juga yang mengancam harga pupuk membuat tinggi sekali. Bahkan kemarin di sidang IMF dan World Bank yang di Amerika itu diperkirakan harga pupuk bisa 4 kali lipat. Nah, tentu ini menjadi salah satu cara kita pemerintah agar ketahanan pangan diperkuat. Yang kedua tentu inflasi kita harus terus atasi supaya tidak terjadi resesi yang cukup panjang. Oleh karena itu dengan menggelontorkan beberapa bantuan sosial, kemudian subsidi, kemudian beberapa bantalan-bantalan sosial, saya kira kita mampu mengatasi resesi itu. Pak, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa daya beli masyarakat ya Pak ya. Nah, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan untuk mempersiapkan di tahun 2023 ini Pak supaya untuk mendorong daya beli masyarakat ini tetap tinggi Pak? Ya, saya kira dengan postur APBN yang baru disahkan pemerintah dan DPR kemarin, kita melihat alokasi penguatan UMKM, kemudian beberapa relaksasi yang kita berikan dari sektor kredit, kemudian sektor konsumsi, maka kita optimis bahwa 2023 tidak segelap yang dibayangkan. Kita mengalami situasi yang mungkin berpengaruh tapi tidak cukup signifikan. Karena kita pengalaman dari COVID, orang memperkirakan Indonesia runtuh, Indonesia mengalami situasi yang gelap, tapi ternyata kita bisa mengatasi itu. Nah, Pak, untuk dari masyarakat sendiri Pak, mungkin Pak Fatan ini ada saran-saran Pak supaya bagaimana manajemen ekonomi yang masyarakat perlu lakukan di tahun 2023 Pak supaya bisa bersama-sama menghadapi dari ancaman resesi ini Pak. Kunci dari situasi itu adalah yang pertama optimisme. Optimisme pemerintah, DPR, pelaku usaha. Yang kedua adalah UMKM. Sekali lagi UMKM mampu mengatasi dan sudah terbukti ketika kita krisis ekonomi nasional 98, kemudian kita krisis ekonomi tahun kemarin juga UMKM menjadi tulang punggung nasional. Oleh karena itu 2023 ini pemerintah harus serius memberikan beberapa relaksasi yang cukup besar bagi pengembangan UMKM. Baik. Pak, berarti pada intinya bahwa DPR RI sendiri dan juga pemerintah optimis bahwa Indonesia ini bisa melampaui atau bisa menghadapi dari ancaman resesi global ini ya Pak ya? Kita sangat optimis, apalagi Indonesia kaya akan komoditas, kaya akan sumber alam yang bisa menopang dari keseluruhan situasi itu. Jadi optimisme harus kita bangun terus-menerus sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi mungkin 5,3 atau 5,5% seperti pidato Pak Presiden. Siap.
Amin. Terima kasih Pak Fatan atas waktunya Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Fatan dari fraksi PKB, di mana Bapak Fatan menyampaikan bahwa diperlukan optimisme antara pemerintah dan juga DPR dan juga masyarakat untuk menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023. Sekian laporan saya Alfat Rizky mengucapkan terima kasih, kembali ke studio.